Oke, selamat datang kembali di channel Karangasem The Movement. Hari ini saya lagi di mana ini tepatnya Belimang? Di Mang nih. Mang Nik. Ya, di rumahnya Belimang nih. Ya, selamat datang di acara Indie Corner. Kali ini saya ditemani banyak nih rekan-rekan dari Norji juga. Halo. Ada Sama juga Mister siapa? Ada Mr. Daniel. Jadi hari ini spesial sekali ya karena saya dan teman-teman lagi berada di hutan. Jadi banyak apa nih tanaman apa namanya ini? Lujat sering upload apa monstera. Nggak ngerti soal tanaman nih Belimang. tanaman jenis arwit. Arwit. Jadi yang paling mahal tanaman yang mana ini? Harus diamankan nih lebih ke dalam nih. Oke, selamat datang teman-teman yang akan menonton channel ini. Salam juga untuk teman-teman yang lagi di rumah, yang ya mungkin lagi di rumah aja, atau mungkin yang lagi berjuang di jalannya untuk memenuhi semua kebutuhannya. Ya, semoga kalian semua sehat selalu. Apa kabar nih Belimang nih siapa? Belimang nih Gogon Silver Smith. Belimang Nik Gogon. Belimang nih Gogon, ada Belimang Norji juga, ada Beli Daniel juga di sana. Gimana nih kabar nih Belimang dan rekan-rekan? Becek. Baik ya, baik semua ya. Baik. Semua baik. Semua baik. Ya. Di masa pandemi ini gimana? Apa yang sudah dilakukan ini selama ya pandemi ini? Jadi selama pandemik kalau saya sendiri ya Berkebun. ya punya kebun sayuran juga. Wih, Ya, juga mantap. membantu sebuah yayasan di Amed. Suka berkebun di rumah juga biar ada kegiatan gitu. Kegiatan yang positif. Kegiatan positif ya. Kegiatan. Tapi kan sebelumnya Belimang di pariwisata juga katanya ya. Ya, Oh ya, ya. Di mana itu tepatnya? tidak bekerja di perusahaan Perusahaan. cuman ya punya sedikit usaha kecil-kecilan. Oh, oke, alright. Jadi mandiri ya, sudah berdikari. Mantap. Iya. Bartender juga ya? Ya, bartender. Wih, mantap nih. Bartender. Nasib. Ya. Sekarang mungkin bisa diterapkan sekarang banyak teman-teman yang jual minuman juga kan. Bisa saling join lah nanti gimana. Nah, ini ngomong-ngomong soal Belimang nih ya, bisa dibilang Belimang Nurji, the legend of underground scene Karangasem. Woi. Masih banyak yang legend. Ini legend sebenarnya. Salah satunya ya, woi mantap. Salah satunya ya. Ini dedengkotnya. Jadi movement pertama itu ngapain sih Belimang itu dulu itu? Kenapa sih buat terjun di musik itu? Apa nih? Apa yang Belimang rasakan dulu tuh? Kok harus di musik gitu? Arah aja. Alasannya cuma satu aja. Nah gini, dari SMP saya sudah tahu musik, mengenal tapi tidak terlalu mendalam. Pas tamat SMA itu kan kayak salah satu pergerakan underground di Indonesia itu terjadi pada boomingnya itu pada tahun 1998 dan kebetulan 1998 itu lagi gini tamat ya. SMA. SMA ya. Dan waktu itu juga krisis moneter ya, kebetulan ya. Ya, itu Wih. pergantian Iya. sebuah sistem negara pemerintahan ya. ya. Jadi movement awalnya itu memang sering-sering gini ya, berhubungan dengan musik tuh kayak bikin acara pang itu. Dulu apa sih? Kalau dulu bikin acara pure buat ngumpulin semua teman. Oh, intinya buat have fun ya. Dulu Ngumpul. have fun, jadi teman-teman yang berada di luar daerah itu kan harus punya tujuan. Kenapa mereka harus ke Karangasem? Sama kayak kita. Ya. Kenapa kita harus ke Buleleng, ke Tabanan? Itu kan jaraknya jauh. Kalau tujuannya nggak ada, terkadang kita canggung. Nah itu kenapa kita bikin sebuah movement. Itu movement ya. Sebenarnya itu tidak sengajaan sebenarnya. Hal yang terjadi secara organik.
ya. Organik. Organik, bisa dibilang organik ya. Organik. Jadi pada awalnya kok memilih punk itu loh. Kenapa nggak berada di jalur apa ya yang pop itu, musik-musik santai, musik reggae itu. Kok harus punk itu loh? Mungkin cuman kebetulan dan karena jiwa mungkin ya masuk. Karena Oh, jiwa iya. mungkin yang masuk. Setiap orang itu kan punya kecocokannya masing-masing. Ada cocok sama yang namanya K-pop, ya, Iya, sekarang. metal, kadang punk itu bukan punk ya, tapi underground, bawah tanah. Underground. Saya itu universal sebenarnya, universal. Semua segmen saya ambil. Saya suka musik, saya ya? suka musik. Intinya musik itu tidak berpatok satu genre gitu ya. Tidak berpatok satu genre. Oh, Musik oke. itu jadi satu kesatuan. Mereka connected. Pang di Jawa itu nonton dangdut dong. Oh iya ya. Iya, Banyak ya, saling terikat kayaknya itu. karena pang itu kan universal. Pengertian pang itu universal. Kadang beberapa orang memikirkan bilang kalau, nah, kenapa saya memilih underground? Kenapa saya memilih pang? Karena jiwa bebasnya. Bebasnya. Karena ya bebasnya. Kita sebagai orang Bali untuk menjadi seperti itu kan budaya luar. Menurut saya itu budaya luar yang memang susah masuk ke jiwa kita. Untuk menjadi seperti itu kita terikat dengan budaya. Nah, Jadi bisa dibilang musik underground itu nggak bisa lepas ya dari jiwa Blimang sendiri itu. Jadi satu kesatuan, idealisnya di sana. idealisnya di sana Idealisnya ya, di sana. karena kalau anak-anak underground itu kan pemikirannya out of the box. Dia nggak suka sesuatu yang biasa-biasa saja. Nah, kita itu pemikirannya beda. Kita nggak mau, malah kalau saya sendiri nih kan dulu nggak punya tato kan. Tapi karena malah dilarang, malah kita malah pengen. Malah Punya semakin tato nih. pengen ya. Ya, tato gitu. Hmm. Jadi kalau saya tatoan, image seseorang itu seperti apa? No? Memang benar tato itu mengubah image Iya, seseorang. benar. Memang benar. Cuman jangan pernah kita berubah jika image mereka seperti itu. Nah, kayak gitu. Ya, itu out of the box. Mereka nggak punya pemikiran seperti itu. Jadi itu masih dianggap tabu sebenarnya ya waktu sebelumnya Ya, berhubung ke apa namanya kriminal itu dibilang. kriminal seperti itu. Tato Tapi kan- adalah kriminal. Kan semua orang yang bertato Ya, buruk jangan- gitu. Nah, itu dia masalahnya, mereka melihat tatonya. Iya, iya. Jadi kesangaran seseorang itu bukan dilihat dari tatonya, Iya benar. dari hatinya. Dari hatinya betul. Mantap di studio saya ini. Lima ini lihat contohnya. Saja Serem-serem tapi hatinya Hello Kitty ya, woi, mantap. Jadi acara musik pertama nih dari Blimang sendiri dulu kan bikin Break the Silent. Break the Silent itu event pertama yang Blimang lenggarakan, apa ada sebelumnya lagi? ada dulu ada yang kirik kalau Kirik? ya kirik Kirik itu apa? Ah, Anak gini. kirik nama manusia. Oh, kirain nama bebek. Kirik itu nama manusia, dia punya studio Oh, musik iya, di iya. Paye. Nah, dia juga salah satu orang yang menampung selain Mek Dapet. Yang di gini bukan apa tuh jalan yang ke perempatan tuh apa namanya? Ke kiri Duko. Enggak, Di sana bukan? Oh, Padang Gerteh. Padang Gerteh. Nah, Kirain yang di sana. Oh, di sana ada studio dulu. dulu ada studio musik. Oh, iya. Di depannya itu ya bener-benerin elektronik kayak itu ya. Oh, iya ya. Ya. Di kiri studio itu di sana dulunya kumpul-kumpul gitu. Di sana kayak penampungan. Jadi di sana studionya itu amburadul, memang hancur-hancuran. Yang underground sekali memang. Kalau dulu kan kita karena teman-teman belum kerja kan, gimana susahnya mencari uang dulu tuh kan terasa. Jadi kirik itu menampung. Jadi berapa yang kita punya segitu yang kita kasih. Kadang kita juga nggak ngasih. Oh, iya. Dia dan kebetulan kirik juga suka musik kan. Ya juga jadi dia mensupport
teman-teman di lingkungan Karangasem dulu ya. Ya, Jadi pada saat zamannya Belimang itu studio musik cuma ada di sana. enggak Ada? ada, kalau nggak salah itu ada 3. Ada Kirik Studio Musik, saya juga punya dulu Nick Studio Musik Di sini juga. di sini. Oh ya. Terus ada Metronom, ada lagi Oh, satu, iya, Metronom. 4. Cok, kalau Cok, Masa lupa Cok. ya, Cok ya. Cok ya? Ya, Oh iya ya. ya itu nggak tahu sekarang masih buka apa enggak. Masih Cok. Masih ya. Lagi upgrade alat Pak Cok. Ya itu Kirik pernah bikin acara 2 kali. Di studio. Bukan di gedung kesenian. Ya nanti Ya. kita akan bahas. Jadi acara tersebut itu acara musik, tidak tidak fokus dengan underground tuh. Skemanya luas, Luas ya. ya, mengambil semua genre. Berarti pada saat itu kan bisa dibilang animo musik underground itu memang lagi besar-besarnya itu. Kayaknya belum ada deh. Maksudnya band-band pop itu dulu emangnya ada gitu. Maksudnya Oh. yang pernah terlihat yang Belimang tahu itu. Di Karangasem ada musik rock, Oh ada rock juga. ya rock. Ghost Weda yang Oh ya. salah ya. satunya lah Ghost Weda yang ahlinya. Ghost Weda, Debbie, Oh Debbie Debbie Abang. Pink Dali. Oh tinggal di oh ya ya. Sekarang reggae dia ya ke reggae ya. Sekarang reggae, Reggae. ya. Jadi balik lagi ke BTS tadi nih, kenapa bisa Belimang membentuk Break the Silent itu bersama teman-teman itu atas dasar apa itu dulu sebelumnya kan ya satu tadi sudah untuk mendatangkan teman-teman dari luar daerah kumpul-kumpul juga. Selain itu apa yang Belimang pikirkan waktu itu? Nggak tahu ya, lupa ingat. Yang jelas terinfluence dari Kirik juga. Jadi Kirik bikin sebuah acara 2 kali kalau nggak salah waktu itu. Jadi 2 kali acara tersebut itu memang sukses. Sukses. Dan ada salah satu band, nggak tahu namanya. Yang dulunya Sindikat. Sindikat juga Karangasem. Sindikat Karangasem. Oh iya. Dulu ada salah satu band yang main waktu parade musiknya Kirik, dan itu memang luar biasa sekali. Nah, di sana saya melihat pergerakan underground bawah tanah di Karangasem itu ada. Dari sana akhirnya pergaulan semakin luas kan. Wah, tertarik nih underground atau anak-anak punk itu seperti apa. Akhirnya bergaul lah di sana. Akhirnya terciptalah Break the Silent pertama. Oh iya. Belum ada BTS dulu. BTS Opa. Opa itu ya lagi ngetren sekarang. Iya. Jadi belum tertrigger dengan situasi dari teman-teman di kiri itu, akhirnya bikinlah acara lagi di gedung kesenian. Jadi gimana sekarang tuh kabarnya gedung kesenian? Gedung kesenian udah Terkubur. Gini, habis itu kan sampai Break the Silent itu kan sudah mencapai 3 periode ya. Sampai Break Silent 3 waktu saya masih di sini di gedung senian ya. Terus kebetulan saya dapat keluar juga kerja. Pas pulangnya itu ternyata gedung seniannya dialih-fungsikan. Pertama direnovasi dulu, terus dialih-fungsikan. Nah, itu keinginan saya untuk bikin Break the Silent 4 yang akhirnya Tigor. Ini dia kenapa kecewa dengan tidak adanya gedung kesenian di Karangasem. Karena kata kesenian itu kan seni yang berarti kan tempatnya itu untuk menampung semua jenis kesenian. Dulu Iya, betul. beragam aktivitas seni itu ada di sana. Gamelan juga ada studio musiknya juga di sana. Itu untuk ya. Jadi kenapa itu dihilangkan? Nah, itu saya ingin tahu sebenarnya. Kenapa salah satu tempat yang menampung seni-seni di Karangasem itu bisa nggak ada itu? Sedangkan di daerah lain ada. Daerah lain masih aktif. Ya. Masih aktif semuanya. Ini kenapa kok nggak ada? Apa karena pemerintahannya yang nggak melihat potensi seni di Karangasem? Tapi karena adanya seni, karena kalau pemerintah melihat tidak adanya potensi, dia harus menggali. Iya betul. Ya mungkin. Iya. Ya seharusnya seperti itu ya. Dan pemerintah juga tidak boleh tutup mata ya soal ini, karena kesenian khususnya seni musik nih patut diapresiasi ya.
setidaknya kita pemerintah itu berikan tempat wadah-wadah. Jadinya kita itu bikin acara itu nggak bingung loh, dan menghindari yang namanya oknum. Kalau kita bikin acara di luar tuh pastilah ada apa, mungkin ada oknum A B itu yang ngecok-ngecok tuh keamanan gitu-gitu. Kalau sudah ada gedung satu kan pasti aman gitu beli mah. Iya. Aman dari hujan, panas itu. Benar. Izin juga nggak perlu, fokusnya hanya di sana itu loh. Iya. Kelapa aman nih kan. Benar tuh, banyak manfaatnya sebenarnya. Sekarang jadi gini di sana, mall pelayanan publik. Ya begitulah. Tapi semakin kesini nggak tahu di atasnya itu udah jebol-jebol sekarang. Ya. Pernah saya ke sana udah waktu gempa itu mulai kurang terurus itu loh. Dan dibatasi orang-orangnya. Ya begitulah fenomena yang terjadi di Ya, Karangasem. semakin tidak ada kejelasan, kita juga semakin bertanya-tanya ini kemana ini mau arahnya. Padahal potensi musik di Karangasem sangat besar. Banyak juga musisi-musisi dari Karangasem yang malah berkarya dan hijrah ke kota besar itu, ke Denpasar. Ya, benar. Itu. Ya itu karena kurangnya support dari pemerintah setempat. Kalau supportnya ada nggak mungkin sampai Karangasem itu kayak vakum. Kalau kita melihat, kalau kita bertanya ya sama teman-teman di Denpasar, kalau mungkin teman-teman di Denpasar juga nanya balik ke kita, Karangasem itu ada band apa aja sih kita? Nah, itu sebenarnya banyak loh. Nah ini yang menjadi pertanyaan, kenapa mereka tidak melihat itu ya? Karena kita tidak memperlihatkan. Oke lah, kita underground ya, di bawah tanah. Apa itu ya yang namanya underground? Atau mungkin semangatnya udah hilang itu aja. Jangan pernah underground, bawah tanah, punk, metal, musik yang menjiwai diri kita itu adalah jiwa, soul ya. Setua apapun kita, semenikah apapun, sepunya anak apapun kita, jangan sampai hilang, karena itu satu-satunya celah kita, sebuah celah dalam kesibukan itu kan harus ada celahnya. Celah at least 2 jam kita harus meluangkan waktu. Itu kayak hobi. Kita harus meluapkan jiwa. Sama kita nonton konser musik itu kan adalah meluapkan emosi jiwa yang akhirnya terjebak. Hidup harus balance ya, nggak harus kerja terus mumet. Sesekali lah kita luangkan lewat musik gitu, lewat parade. Nah itu habis BTS kemana itu, maksudnya teman-teman semua itu pada kemana itu? Teman-teman masih melanjutkan, habis Kirik Studio juga, Jangkepati juga pernah ada acara di Banjarnya. Itu acara yang bagus sekali. Yang di Banjar tuh? Yang di Banjar. Cuman saya masih cari-cari gininya, filenya. Mungkin ada teman-teman yang punya, mungkin bisa di-share. Ya. Itu acaranya bagus sekali. Pure. Ya. Oh, jadi band-band besar di Denpasar itu yang sekarang sudah besar di Denpasar pernah juga sebelumnya main-main di Karangasem? Pernah. Masih banyak kok setelah Break the Silence tuh banyak sekali event-event yang bagus. Cuma enggak konsisten. Kolektif ya. Konsistennya itu harus dilanjutin, harus continue melakukannya. Jangan pernah menyerah. Memang sih kalau dari sisi saya sendiri yang bikin sebuah acara itu, memang kalau bikin sebuah acara underground itu memang kalau dilihat dari nominal ya untungnya memang tipis sekali. Terkadang nggak ada. Apa dan Noro. Gini ya. Tapi yang kita dapat itu kan teman. Iya. Ada hal positif yang kita dapat. Satu, teman. Kedua, kita menikmati kebebasan kita. Ya. Pergerakan kita dilihat juga. Ya. Gitu kita. Oh, relasi benar. Membuka link, banyak sekali. Tapi ada beberapa acara loh yang di Karangasem dari sebuah desa-desa itu yang sangat bagus. Kayak Culik Bergema, Bunga Teriak, Karangasem Kolektif juga. Benar. Mereka aktif bikin acara loh. Bunga Teriak udah sampai 9 loh. 9 ya. Udah sampai Bunga Teriak 9. Culik baru sampai 7 atau 8 kalau nggak. 8.
Kalau Karangasem kolektif itu baru sampai 7. Wih, mantap ya. Hebat loh. Pergerakan teman-teman. Bayangkan kalau itu jadi setelah dipikir, kalau kita pikir ya, jadi skema underground itu udah luas. Apalagi Rendang. Rendang udah masuk sebenarnya. Dia sering bikin acara juga. Hebat mereka. Iya. Band Rendang juga ada banyak. Ngeri, agresif sak. Jadi kebanyakan gigsnya itu agak masuk ya, masuk tempatnya itu bukan yang di pinggir jalan itu, bukan ya? Bukan, begini sebenarnya. Kita mengerti kenapa kita tidak pernah kita canggung bikin sebuah acara di tempat-tempat yang terbuka atau kelihatan lah. Satu, perizinan yang susah. Oh iya, pasti perizinan. Karena image kita ya, jangan sampai pernah teman-teman ya, jangan sampai pernah image kita sebagai rakyat bawah tanah itu jelek, itu aja sih. Ya. Iya. Dalam sebuah acara ribut-ribut ya. Ya, dalam sebuah acara itu kita harus saling support. Itu penting sekali. Itu paling penting, saling Kita support, harus saling paling penting. support, menjaga keamanan biar acara tersebut lancar ya. Biar image kita sebagai orang-orang yang bernaung di skema ini itu bagus. Ya, benar-benar. Itu memang terjadi emang. Kalau kita bikin sebuah acara underground, memang ditanya kalau kita nyari izin itu memang ditanya, ini acaranya seperti apa, band-band yang main itu seperti apa. Nah, itu dia benar. Nah, itu dia yang memperlambat perizinan. Saya mengerti kenapa akhirnya teman-teman memilih bikin sebuah acara di desa, karena perizinannya gampang. Terus kalau di desa itu enak kan, aman, chill. Betul. Ya. Yang penting kan tetap berkarya apapun jenis gigsnya itu ya. Yang penting kita menunjukkan bahwa kita ini masih ada itu loh. Iya, masih ada. Benar. Oh, eksistensi. ini juga pernah bikin acara bagus loh. Oh ya, Aim, ye, Pura ya. Inding Music itu bikin acara Festival. Terus ada Sugi juga. Invaders, iya benar. Invaders itu bikin acara keren. Dia memang gagah. Memang. Jarum Black. Ya. Paling besar ya. Oh, Beli Daniel juga. Acara besar tuh banyak sekali. Dulu zaman saya sama juga ikut dulu berapa Bang? Saya ikut juga jadi panitia Break the Silence ketiga kalau nggak salah ya. Keempat. Kalau ketiga sama Wawan. Oh ya, keempat. Sebelumnya juga ada dari Jarum Black itu rutin buat acara dulu. Jarum Black ada juga Excel dulu sempat saya jadi panitia di Gedung Senian juga acaranya. Acara bagus, Prevision of the Truth. Terus Total Musik itu sempat saya juga jadi panitianya. Total Music itu siapa yang bikin? Excel, tapi dimotori oleh drummernya Dio katanya dulu. Ya, drummer Dio. Ya. Jadi ini teman-teman harus jadi teman-teman harus tahu orang-orang yang bersejarah dulu yang membangkitkan musik Karangasem itu sekarang udah nggak kelihatan, sama kayak Andre. Pernah tahu Andre nggak kalian? Andre gorengan yang jualan gorengan itu. Dia itu dedengkot luar biasa. Kalau mungkin di seluruh dunia ini yang jualan gorengan pakai baju Dead Squad itu cuman dia aja. Bener. Jiwanya itu masih ada dan tetap ada, tapi dipegang sama istri. Kasian. Tapi satu hal yang paling untuk mengadakan acara-acara musik di Karangasem itu yang mempersulit adalah perizinan. Betul. Perizinan. Mungkin ada anak-anak muda yang berada di pemerintahan itu harus bisa membantu untuk mempermudah perizinan. Jangan jadi jiwa-jiwa yang lemah, Rom. Kalian ada karena kita. Itu yang dibutuhkan, dukungan dari pemerintah. Itu yang paling baik. Pemerintah dan instansi yang lain yang bersangkutan, yang terkait ya. Itu sih yang harapan kami semuanya.
Itu Pokoknya benar-benar itu. kita kumpul untuk menjalin silaturahmi. Ya. Silaturahmi Sila menambah keberapa itu? pertemanan. Biar peredaran arak di Karangasem itu lancar, men. Bener. Kalau ada acara musik itu, seribu orang nih. Oh, seribu manusia nih di sananya di gedung senian nih. 1000 manusia di gedung senian tuh. 1000 orang itu mengkonsumsi apa-apa. Terbukti, men. Dari acara satu berapapun acara yang udah terjadi itu, ada nggak kerusuhan yang memang serius? Nggak pernah kita lihat kan? Nggak pernah. Itu cara pandang orang yang salah melihat kita meluapkan sebuah ekspresi kegembiraan. Oh. Misal pun ada keributan, menjadi kewajiban ataupun tugas dari pihak yang berwajib. Itu memang sudah kewajiban. Karena mereka yang mengawal suatu acara. Itu sih. Ya benar. Bukan mereka juga sih, kerjasama kita juga. Tapi ya poinnya ya karena yang ditakuti kan mereka. Ragu nih jenik-jenik gini kan sudah nah. Karena semabuk apapun orang itu pasti melihat siapa sih yang di depannya mereka itu doh. Apalagi juga mudeng. pesan kepada anak muda jika ada acara itu tolonglah jangan sampai membuat keributan. Ya benar. Jaga. Happy. Oke, alkohol itu bikin kita mabuk, tapi enggak arogan ya. Tergantung kita bawa alkohol itu seperti apa. Ya itu kayak agama sebenarnya. Kalau orang tidak membawa agama dengan baik, ya kan arogan juga. Ya. Kalau alkohol bisa dibawa dengan baik, kita bercanda, enak, lepas. Ya kena siku lembut gitu. Lembut biasanya cas dicek. Ya lagi 2 hari baru kelihatan. No, mungkin Norji mau bilang sesuatu nih. Dadang. Mau bilang apa Limang Nurji? Mau bilang salut lah sama teman-teman untuk pergerakan underground khususnya di Karangasem. Iya ya. Sampai segitunya buat acara, terutama untuk Daniel, Mang Nik Gogon, sampai sekarang masih konsistensinya tingkat tinggi. Harus tuh Limang ya, tetap Ya. berkarya. Betul. Jadi gigs dan alkohol itu tidak bisa lepas ini. Ini sama-sama kita diuntungkan ya, bisa bilang bahasanya support dari pengusaha arak juga maju gitu, musiknya juga Iya, kita benar. bisa menikmati itu, saling memperkenalkan lah. Apalagi sekarang bisnis arak koktail itu kan lagi boomingnya. Salah satunya ini Jack Daniel. Karena kan emang anjuran pemerintah. Itu kan karena anjuran pemerintah. Oh iya ya sekarang Kan sama ini nih, kopi. oh kalau ya. tapi aneh nih, tain ngecapin kopi misi duak. Kopi ini misi dah, arak kopi kayaknya arak masih ini oke lah. bisa. Tapi kalau kopi misi duak Nggak tahu dia di mana dapat inspirasi Ya. itu, kurang tahu juga. keras punya aneh. Kompilasi asam lambung. Iya. Kopi dan arak luar biasa. Thank you gininya. Sarannya apa itu? Suk semua nih. Wah, bener. Tapi ya sajan kopi jarak jadi. Ya bagus juga sih sarannya, bos. Sangat menginspirasi. Kapa-kapa ajak musingnya. Jadi kena alkohol, kena musing itu nggak boleh marah, harus santai. Lagi 2 harinya Santai. baru. Saja karena 2 hari baru bangun. Normal itu. Jadi untuk event-event yang terdahulu itu banyak juga ya band-band luar tuh datang ke Karangasem, bukan hanya untuk main tapi memang sengaja untuk nonton gitu loh. Kalau saya bilang ya Karangasem itu pergerakan underground yang memang udah dilihat sama teman-teman yang berada di luar. Iya. Seperti Lombok.
Lombok, Jawa juga, Malang. Itu teman-teman dari sana itu kesini tuh bisa jadi seminggu sebelumnya mereka udah jalan ke sini dan mereka menginap di sini. Itu mereka biasanya numpang bus atau truk. Jadi teman-teman di Lombok juga anak-anak Lombok hardcore pasti ikut berpartisipasi di sini. Iya. Sekarang mereka nggak tahu kemana. Begitulah support mereka. Support nyata mereka ya. Ya terhadap kabupaten kita ya. Meskipun skemanya kalau bisa dilihat dari besarnya kabupaten kita itu kecil ya, tapi mereka di luar tuh melihat kita itu besar loh. Iya, besar dan banyak band-band bagus yang ada di sini. Ya, Jadi banyak potensi sebenarnya Gumilang banyak sekali. Banyak, Ya, harus perlu digali nih. harus beriringan sejalan dengan arak. Ujung-ujungnya tetap ke arah Arak ya. alkohol. Bayangkan arak. Ya benar. Berapa Selain pemersatu bangsa? selain blue, arak juga pemersatu bangsa. Arak ya. Benar, coba lihat di mana ada event yang nggak ada araknya, bawa alkoholnya di mana ya. Benar. Ya. Kalau jiwa-jiwa seperti kita itu kan mengimbangi kita kan. Oke, ini kan sesuatu hal yang baru ya buat kebudayaan kita. Jadi budaya mereka itu kan kalau di sana itu anak-anak punk, tuh anak-anak underground, anak metal itu kan kalau minum alkohol itu sampai mabuk itu atau apapun kebiasaan setiap hari itu kan udah hal yang seperti biasa. Iya, betul. Salah satu kabupaten yang memiliki kesamaan tapi di bidang yang beda atau kebiasaan yang beda itu adalah Karangasem. Di sini anak orang-orang di desa itu udah rock and roll sekali hidupnya. Bener, daerah-daerah desa itu yang kekurangan air itu mereka udah minum arak. Belum. Mereka sudah minum tuak di pagi hari. Itu bukan karena mereka ingin minum tuak, karena memang susahnya nyari air. Kesusahan air. Nah, dari sana kita bisa melihat Karangasem berpotensi untuk pergerakan musik bawah tanah itu tinggi. Karena campur tangan pemerintah itu kurang. Iya, mereka nggak melihat Karangasem tuh apa sih yang kurang. Bali itu kurang apa? Banyak sih sebenarnya. Kalau air tuh loh, itu kan sumber kehidupan. Itu aja dipenuhi dulu. Inilah kenapa jiwa-jiwa keras itu keluar. Kenapa orang anak Karangasem tuh keras. Sing meliang dulu. Jadi berdua kena setiap hari, bang. Bang, sing masalah. Kalau seandainya di semua tempat di Kabupaten Karangasem, di semua tempat di Kecamatan Karangasem itu kebutuhan airnya tersedia, mungkinkah Karangasem menjadi sebuah legend arak di sejagat sekali lain sekali? Tidak mungkin. Tidak mungkin karena tradisi kita itu minum tuak, minum tuak secara tidak sengajaan karena kurangnya pasokan air yang ada di rumah. Akhirnya secara organik tanpa ada yang mempengaruhi, tanpa manusia itu kan punya insting sendiri. Jadi kemana kita nyari air? Ya ada pohon kelapa, pohon penekin kan ini misi di luar. Ini bawa kan ini penekin ini ada kan gitu. Akhirnya mereka ngambil air di sana. Iya, Ngambil air di sana. Air tuak. Nah, secara langsung mereka karena kebutuhan untuk minum paling 2 botol 3 botol aqua itu udah nggak kuat. Nah, sisanya itu pakai apa? Cuka dan arak. Dan itu menjadi salah satu lahan bisnis ya. Apa itu ya? Apa artinya ya? Peluang untuk survive, bukan? survive menghasilkan uang, ya. Ya, akhirnya nah itu juga.
Ya, Cuman- ya, seperti itu. Cuman di Karangasem yang jual tuak pinggir jalan. Cuma di Karangasem karena Coba lihat sampai perbatasan apa yang rock and roll, rock and roll. rock and roll. Jadi Rock and banyak yang gini apa tuh mencontoh di Denpasar, saya pernah lihat ada juga jualan gitu tuak. Banyak Langsung. akhirnya sekarang itu. Iya. Jualan tuak lu pinggir jalan terang-terangan. Karena terpaksa. Dari dulu emang jualan tuak di pinggir jalan. Jualan tuak terang-terangan loh. Di Terang-terangan. sini jual tuak dan arak gitu. Sing peduli. Soalnya kayak gini, kalau seandainya ada yang datang, nih bapak ngidupin panak cayon nih. Gitu menurut. Balik nu modelnya. Balik, usah aja. Ya tapi begitulah adanya. Positif man. Positif. Harus positif. Selama kita membawanya bagus, have fun. Ya. Jadi apapun sekencang apapun gigs musik kita sudah kena arah tetap aman ya. Karena tidak harus kita membuat ulah di setiap gigs, karena kenapa di sana kita dinilai nanti apa tuh, misalnya ada yang melihat aparat atau apa-apa, oh acaranya ini bagus, tertib gitu, walaupun minum-minum tapi tetap kontrol gitu. Jadinya akan berlangsung gig-gig yang selanjutnya lagi dan lagi. Kalau sudah recah rusuh terus ya di stop gitu dan tidak ada Ya, lagi gitu. benar-benar. Nah, seperti itu. Oh ya, penonton yang hadir dia. Ya, Nah, itu adalah salah satu kenapa terjadi perkelahian di setiap gigs. Karena mix penonton. Karangasem itu kan Oh, ya, Karangasem betul. itu adalah sebuah kabupaten yang gila akan sebuah hiburan. setuju. Minim. Joget bisa nyak-nyakan bisa hiburan sajan. Iya, karena minimnya sebuah hiburan. Minim sekali. Hiburan ya. Haus hiburan. Ya, ini juga sempat saya bicarakan juga waktu di podcastnya Inmil dulu. Karangasem haus hiburan gitu. Tuh. Jadi kalau ada rusuh, water cannonnya itu isinya arak disemprot. Bukan air lagi. Saking rusuhnya. Ya, intermezzo aja jokes. Ya, jadi kalau dibicara soal underground dan alkohol nih, di Karangasem nih benar-benar gokil pokoknya. Ya. Ya, dari kabupaten manapun kalau mau cari arah yang benar-benar murni, yang enak, pasti ke sini ya, jauh-jauh ke sini gitu. Ya. Nah, dalam pembicaraan kita pun sekarang ini arak itu mendominasi. Jadi ini kita bicara karena arahnya ini belum belum ngaceng. Ah. Nah, begitu ya teman-teman dimanapun kalian, kalau ada sebuah gigs atau acara apapun di Karangasem, kita harus saling support. Saling Supportnya support. seperti apa ya? Itu kan ada tulisan itu kalau di botol-botol minuman luar itu kan drink responsible. Nah. Itu artinya minumlah secara bertanggung jawab. Jadi membawa alkoholnya itu harus baik. Kita bercanda, kita lepaskan semuanya. Headbang, pogo, moshing, circle pit, Take wall of diving. death atau apapun itu, kita have fun di sana. Jangan sampai buat kerusuhan gitu aja. Itu salah satu cara untuk mensupport sebuah event atau acara. Nah, Itu betul. aja, hal simpel sekali. Simple saja. Jangan sampai lupa itu. Mungkin kita lupa ya pas mungkin beberapa teman lupa pas kita sedang mabuk. Tapi salah satu teman atau teman-teman yang sebelahnya kan bisa mengingatkan. Iya. At least nampel klak ketang ingat sih munyane Mang Nik bewok jai kene Mang Norji jak Daniel pas waktu itu ragu balik sing dadi gini kita harus kedek-kedek kan itu ya kedek kan terus wae sing masalah Ada kayak acara lawak ya karena beli. yen bengkong ya terpaksa borgol men borgol gitu Kocak emang. simple saja Sesimpel itu ya untuk saling simple mendukung. saja, ya. Dan kalau ada acara tiketing harus beli tiketnya.
Jangan manjat nanti lung batasnya nanti Pas. menghindari tiket 10.000 Nah, ini batas lung. itu salah satu support juga. Selain itu juga untuk menghidupkan skena underground atau apapun itu ya, musik rock, apapun semua jenis musik yang ada, jangan pernah minta gratisan. Karena dengan 10.000 Ya. Kecuali orang dalam. Jangan Kecuali orang dalam. jangan sampai karena 10.000 15.000 janganlah. Saya orang sini. Misi Bisa saya juga. orang sini. Liu-liuan Jangan, lah gitu. jangan itu nggak Saya support. orang sini nih ini. Itu nggak support. Ya, Itu kita respect sama seseorang. Gimana kita menghargai tetangga, mimi bape, itu sama loh. Itu kita diajarin dari rumah. Kita respect dengan apa yang mereka kasih ke kita. Irage lega loh di tengah. Kita happy di dalam. Masa nggak 10.000 15.000 sing ngedang. Oke, kalau Anda tidak mau bayar ya udah bikin gigs. Nah, Ya, itu. Bikin rasakan. gigs. Kita yang support. Itu Kita yang dia. support. Ya. Itu dia nih. Ya, balik lagi ke Break the Silent tadi tahun pertama itu tahun berapa beli, Bang? Break the Silent pertama itu tahun 2004. Yang kedua, yang 2004. ketiga itu saya lupa. 2004 saya masih SD, Bro. Biar yang mau bulu. 2004 kelas 5. Yang saya tahu itu yang saya nonton langsung itu pas SMP. Ada Phil the Blank, Gus Bayu. Ya benar Gus Bayu apa Phil the Blank main. Pokoknya saya lihat Gus Bayu sama Kodi. Kalau ngomongin masalah Gus Bayu, Kodi itu jangan dah. Itu nggak tahu bandnya apa ya. Wah, barengan. Ini oke lah. Di Karangasem itu salah satu semangat saya ketika melihat teman saya ini, Mang Norji. Norji itu konsisten dalam hidupnya di skema bawah tanah. Dia ya konsisten. Orang-orang seperti dia ini, dia sudah langka di sebuah kabupaten, apalagi di Bali ya. Di Bali, saya bilang di Bali. Saya bisa dibilang di Bali. Iya. Dia itu sebuah kebanggaan menurut saya. Kalau Karangasem punya orang seperti ini itu sebuah kebanggaan. Ya, betul. Satu dari konsistensinya dia melawan itu apa? Kapitalis, kemapanan. Dia itu dedengkot metalhead loh di Karangasem. Guys, mantap. Dia itu melawan kemapanan itu dalam hal yang berbeda ya. Bukan artian dia nggak pingin kaya, bukan, dia ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Meskipun sekarang dia bekerja dan dia punya uang, dia tetap akan melawan. Dia tidak akan berhidup selayaknya orang-orang kaya seperti itu. Nggak mungkin. Orang ini umurnya 41 sama kayak saya, 23 katanya. Dia konsistensi, eksistensi yang dia punya itu susah dicari. Dan fashion juga. Ya benar. Tas. Ya ini sebulan lalu Bewok saya pernah ke Denpasar. Jadi Mang Nurji sempat nelpon saya. Mang Nik jemput saya di Sesetan, suatu tempat. Jadi Mang Nurji itu selama 2 minggu ngelapak di Denpasar. Wis. Straight metal motherfuckers. Dia itu bukan street punk, straight metal. Dia itu ngelapak di jalan-jalan dan saya jemput dia pakai mobil pickup saya. Pas pulangnya. Ini teman baik nih. Gimana Bang? Teman Rasanya seperjuangan. jadi Ini patut dicontoh orang-orang Jadi apa, seperti Bewok? ini ya. Ya, seperti ini, orang-orang seperti ini emang luar biasa. Rasanya happy aja. Senang melakukan yang kita senengin, suka yang melakukan yang kita sukai. Itu aja sih. Dok. Simple banget ya. Iya, yang itu. penting kenyam Limang. Limang ini yang terkenal humble soalnya. Ya, Akrab sama siapa Bewok, saja. itulah yang namanya berpikiran sesuatu out of the box, Out of di the luar box. kotak, di luar box. Jadi orang lain nggak pernah berpikiran kleng lemene kengkit. Sebenarnya kok bisa happy raga hidup long kene ngelapis yang bisa happy kan.
korupsi pun. Masih sing happy ada nih sing lah pipis sing. Umahnya nyag-nyagan, mesti tempel-tempelan, mesti ngubah guluk pat-pat, mesti tidur ya guluk nih nganten sing. Kok happy loh? Happy. Dalam segi apa dia? Karena hidup itu kan cuma sekali. Hidup itu cuman Berapa kali? hidup itu berhari-hari, men. Hidup itu berhari-hari, tapi mati kan cuma sekali. Mati sekali. Makanya hidup itu harus dinikmati, benar-benar dinikmati sepanjang umur ya. Hidup happy mati berdisko. Mantap, Limang Norjik. Yang penting banyak cinta ya, banyak teman. Banyak teman. Jadi di situasi apapun teman-teman itu pasti akan membantu. Jadi Mang Norji itu sharing kebahagiaan itu bersama 4 anjingnya. Bener? Oh 3 ya? Oh 3 anjingnya. Ya itu hal yang luar biasa. Saya beli mah ngobrol Semesta. Karena gini, karena saya punya panutan di luar daerah yang mengagungkan hewan, terutama anjing. Istilahnya gini, saya lebih suka berbicara sama anjing karena bisa menghemat waktu dan mencegah pertengkaran gitu aja. Tapi ngertinya gimana lu? Ngomongnya bahasa apa ini? Oh ya. Kocak di Google loh. Bener-bener juga sih. Kalau anjing itu kan, kalau dari segi anjingnya ini ya, seekor anjing itu kan melihat sebuah tuanya itu kan keluarga. Cuman itu aja. Dia nggak mungkin bertengkar. Nggak mungkin. Karena anjing itu melihat family itu. Family. Jadi beli mau familynya si anjing. Ya, udah termasuk. Umur 41 udah. Bye. Udah mau setengah abad deh. Sumpah. Nggak apa-apa tua, yang penting jiwanya masih. Itu beli Mang Norji. Yang penting banyak punya teman. Punya teman semakin banyak ada yang diajak sharing. Yes, mantap. Jadi untuk beli Daniel ini ikut kepanitiaan Break the Silent tahun berapa itu waktu itu ya? Oh, saya lupa itu. Pokoknya saya mengikuti perkembangan musik itu mulai dari SMA. SMA ya. Saya sih kalau musik itu nggak ada genre. Semua musik yang saya dengar masuk ke kuping. Apapun. Dangdut kalau diakustik kan bisa enak didengar. Iya, setuju. Semua itu apapun yang asik didengar, wah, nikmat rasanya. Nikmat, apalagi ada teman, ada arak. Ada arak. Nah, BTW ngomong soal arak nih, brandnya Jack Daniel nih diciptakan oleh beli sendiri kan? Ya. Tapi ada campur tangan Gus Bayu sebenarnya. Oh. Gus Bayu campur tangannya bagian apa? Dia itu yang menyarankan mereknya apa ini? Oh, merek. Pas nama saya Daniel. Kenapa nggak dibuat Jack Daniel? Oh iya. Jack Daniel, ajak Daniel. Oh iya, tapi produksi arak di Karangasem nih, terutama muda-mudanya ini banyak banget ya brand-brand arak ini bermunculan Banyak. sewaktu pandemi ini. Salah satunya Jack Daniel sendiri. Jadi inspirasi bikin arak itu memang karena pandemi apa memang iseng atau gimana ini beli? Sebenarnya karena kepepet sih. Kepepet. karena sudah tidak bekerja, Oh gitu. harus ada usaha. Oh, Yang penting iya. usaha itu satu, yakin Yakin. Yakin. Satu. dan marketing. Marketing. Oke. Itu sih. Tapi Jack Daniel kan udah sampai Denpasar. Sampai Juga lihat postingannya Tujan sampai keluar pulau, sampai mana tuh, Lombok, penuh penide dia. Lombok pernah ada. Sudah malang melintang berarti Jack Daniel. Astung Kare. Jadi ini diraciknya di rumah ya? Di rumah. langsung. Cuma arak murninya ada di suatu daerah Oh, langsung di ya. Gunung Huaku. Gunung aku. Kirain produksinya di rumah, tapi iya. nge-mixnya di rumah ya. Ya, misalnya di rumah. Kadang kan basic juga kayak Tujan juga bartender juga Iya. ya. Jadi tahulah mixologi sedikit tidaknya Iya. tahu.
Kalau saya nggak ada basicnya bartender. Nah jadi balik lagi soal musik yang diselenggarakan Break the Silent. Bintang tamu nih, bintang tamu yang masih beli ingat sampai saat ini nih, yang paling berkesan waktu itu band apa gitu loh. Pokoknya saya satu, fill the blank. Fill the blanks. Fill the blanks, popang banget. Popang, fill the blank. Idola semua, idola kaula muda. Jadi waktu Break the Silent 1 2004 ya, 2004. Benar 2004 ya? Buat saya Ya, yang pertama itu 2004. 2004 di Gedung Kesenian. Yang kedua Kalau nggak salah ya dari sampai 3 itu semua di Gedung Senian. Semua acara musik itu ada di Gedung Senian dulu. oh berarti enggak Besar ya. tahunnya apakah di tahun yang sama? Sepertinya sih lupa. Lupa ya? Karena sama sekali nggak Enggak ada file. dokumen filenya itu ya? Nggak ada. File not found. Ya, file not found. Jadi waktu bikin yang di tenis indoor itu ada rasa kangen untuk bikin acara lagi kan ya waktu itu ya? Pas itu ya benar. Pas kenapa Break the Silent pertama itu menjadi sebuah momentum ya? Karena Break the Silent pertama itu menghadirkan band musisi-musisi yang besar sekarang. Oh yang besar sekarang. Ya. Yang dulu masih berproses, Masih bertransisi, proses, ya. sekarang sudah jadi besar. Ya, seperti Navikula, Wih Reaper mantap. Clown, Wih Reaper Clown. Reaper Clown, Gini Marmar. Marmar. Waktu itu udah dia? Oh, bukan, Marmar bukan. Belum ya? Belum Marmar. Belum. Terus, Keren tuh. Senang saya. Terus ada Ruwet yang lagi ruwet-ruwetnya sekarang. Ruwet gini. Ruwet rakyat yang di Kelungkung. Itu Iya, lagi iya. lagi ruwet-ruwetnya Ruwet, sekarang iya. karena ternyata orang-orang ini punya pemikiran yang visioner. Dari 2004 mereka udah berpikir seperti itu. Band ini kan 2000 tahun 2000 udah ada. Tahun 2000 udah ada. Mereka itu visioner sekali. Kalau melihat ya, ternyata dunia itu udah rakyat di mana-mana, ruwet. Itu ternyata sekarang memang seperti itu. Iya, kenyataannya memang seperti itu. Jadi untuk kepanitiaan Break the Silent waktu itu masih sama kah dengan orang-orang yang sebelumnya? Yang terbaru di indoor tenis ini? Berbeda? Agak berbeda dikit. Ada beberapa. Kebanyakan sih masih sama. Oh, Ya. Ini karena diajakin lagi ada kesibukan atau bagaimana? Karena konsep Break Silent itu kan pemecah kesunyian. Oh, Karena artinya terlalu gitu? kosongnya Karangasem. pingin memecah. Memecah kesunyian. Pemecah kesunyian. Nah, kayak gitu iya. sebenarnya. Break the Silent artinya itu ya memecah kesunyian. Pemecah kesunyian ya. Kalau Dulu ada tuh flyernya spanduk dibentangkan kalau nggak salah di Paye di selatan TK Sosiastu tuh. Saya lihat tuh di laut TK Sosiastu ada tuh spanduknya tengah jalan tapi di atas Break the Silent tuh waktu itu. Kalau nggak salah apa ya, Jarum kalau nggak salah sponsornya apa ya. Pokoknya serba hitam tuh semua itu, lupa saya waktu itu. Yang sama Jarum mensupport Pernah kita kan sama Jarum? Oh ya benar dari betul. Break the Silent pertama sampai Oh iya, benar. 4. Itu Dan berarti kita itu. pernah bikin gini loh. Oke, Break the Silent pertama dulu ya. Band-band yang main itu kan ada Styrofoam juga. Ya. Dari Jack, Reject. Criminal Soul. Wih, Om Jaya. Masih teman-teman dan pasar itu luar biasa supportnya ke kita. Mereka support sekali, mereka antusias ingin main di pokoknya Karangasem, pingin lihat Karangasem seperti apa. Memang brutal men, Karangasem brutal. Siapa yang nggak tahu Karangasem seperti apa? Kita main di Tawanan itu seperti apa? Antusias kita mensupport sebuah acara. Kita nggak pernah bikin rusuh. Karangasem nggak pernah bikin rusuh, nggak pernah. Iya. Malah haus akan hiburan lagi. Kita haus, kita nyari kemana-mana, buleleng kita nyari. Iya, sampai Dio ya, band Dio itu nyampe nyari ke Jawa loh. Dia ini kita ngomongin apa ya? Kita ngomongin Break the Silent 4 dulu ya. Ya boleh boleh. Kita lanjut ke Memang Break the Silent lanjutnya 4 ke sana. itu ya memang Wawan Dio ya. Halo Wawan. Halo, Wawan. Itu mensupport. Benar-benar mensupport. Mang, gimana kalau kita bikin Break the Silent 4?
ayo jalan lah, kita jalan. Akhirnya ya kebetulan waktu itu kita mau undang jihad sebenarnya bisa, cuman ternyata ada masalah teknis jadi nggak bisa. Dan kemudian setelah break salan 4 itu Wawan sempat info kalau gimana kalau break salan itu kita kolaborasi dengan featuring kolaborasi dengan Sulik Bergema. Jadi pas itu ada bencana di Lombok. Oh ya. Bencana di Lombok, gempanya. Jadi kita berkolaborasi dengan Sulik Bergema untuk mengadakan sebuah event charity di Lombok yang di Tirta Gangga ya. Luar biasa acara itu. Lima masih antusias, selalu hadir. memang bagus. Nanti gini, ada sebuah akun Nah, yang ini dia. menampung semua event-event besar kecil merakyat di Karangasem. Akun itu terbentuk karena ingin menyatukan semua elemen, baik itu dari segi lifestyle, dari segi musik seni pun segala jenis seni yang ada di Karangasem. Itu tujuannya. Sudut underground. Bukan. Itu kalau dalam bahasa Inggris sudut bawah tanah. Sudut bawah tanah Karangasem itu membawa semua. Itu merangkum semua, menggali semua event-event yang sudah ada, yang sudah lewat, yang akan datang. Itu aja. Manusianya, koleksi manusianya, Merchandise ya. gaya hidupnya Karangasem seperti apa sih? Ini fungsinya itu buat sharing ke dunia luar bahwa Karangasem kehidupannya seperti inilah. Bukan sebenarnya bawah tanah itu, kenapa saya pikir pemikirannya bawah tanah? Karena bawah tanah itu kan sesuatu yang nggak terlihat, jadi bisa meng-up semua yang ada di atas tanah. Iya. Baik itu semua hal yang ada, tidak monoton ke satu segmen, semua universal. Ya, Gitu. bawah tanah bukan artian daki dia. Bukan. Apalagi pocong pikiran. Bujo gadi. Cacing. Menggenap gadi. Pokoknya asal bawah tanah bejak daki. Ndak. Di bawah tanah kan pas menek tanah kan badai ya kan menganjus. Dipoles lagi, dibersihkan. Iya, benar. Jadi untuk sekarang ini Limang tuh bikin sebuah inovasi ya, membuat sebuah akun untuk menggali lagi apa sih yang ada scene lokal tuh di era 2000-an ya, yang sudah pernah terlewatkan, Hal yang terlupakan. dan terhalang oleh dokumentasi yang belum ada. Maksudnya carinya itu gimana ya, masih belum ketemu atau belum maksimal. Itu yang berat sebenarnya. Berat ya. Itu yang berat. Karena dulu sudah ada Kodak nih. Kodak. Beberapa file itu ada dalam bentuk beta kalau nggak salah ya. Beta. Video beta. Beta itu adalah jenis-jenis file. Video recorder. Kan ada VHS. Kalau VHS itu yang besar, kalau yang beta itu yang kecil. Pakai handycam Dulu. Pakai handycam dulu Kodak. ya, handy. Beta Sony. ya, itu jadi nyari itunya yang susah ya. Ya karena ini kan baru. Mungkin belum terdengar dan manfaatnya belum terasa. Iya, betul. Suatu saat nanti pasti terbongkar semua. Ya. Itu pasti terdengar. Yang penting jangan pernah menyerah, itu aja. Nah, itu dia. Konsistensi. Ya, Konsistensi. Itu kenapa band bener sebuah band itu bisa di up dan namanya bisa
menjulang dan terkenal itu karena kan konsistensi. Betul. Salah satunya ya, belum karya ya. Benar, iya. Oh, ya benar deh. Oke, salah satu. Oke. Gini. Ketika kita membuat sebuah band, ini saran buat teman-teman ya. Ketika kita bikin sebuah band, itu berarti kita membuat sebuah komitmen. Ini sebuah perusahaan. Anggap aja sebuah perusahaan. Kita bikin sebuah warung. Kita perjuangkan ini. Kalau kita tidak memperjuangkan ya warung itu nggak bisa jualan. Orang-orang nggak akan tahu. Sebuah band itu konsistensinya itu seperti apa? Berkarya. Karena kalau saya bilang dengan kata organik itu sebuah karya itu akan dihargai sama orang-orang yang mendengarkannya. Khususnya kita di musik, mendengarkannya dan masuk ke jiwa mereka itu karena masuk itu secara organik, bukan karena push ya. Bukan karena dipaksa oleh dorongan sebuah label. Bukan. Jangan pernah menjarah karena mungkin teman-teman berpikir kita itu bikin sebuah karya itu karena nggak punya label seperti apa. Jangan, karena karya itu jika berjalan atau didengar secara organik sama orang-orang ya yang suka dan respect sama kita itu, saya yakin ingat konsistensi, eksistensi. Jangan pernah lepas itu. Jangan pernah baru sekarang kita nggak bisa, besok lemah, besok menyerah. Jangan seperti itu. Sekarang kita nggak bisa, mungkin setahun lagi, mungkin 2 tahun lagi. Yang penting eksistensi. Berarti di sana kalian bisa membuktikan bahwa kamu benar-benar sejiwa dengan hal itu. Dan ini dah dia. Tinggal drummer pada hati Ini orang ini virus. Virus motherfucker. Ya benar. Jangan. Oh ya benar sih. Ditinggal. Ada yang gitu? Ditinggal basis bunuh diri. Ada seperti itu nggak? Masa? Mungkin ada. Padahal masih banyak basis. Ya. Oh kata kiasan. Kira nak seken beli mang. Saru aja baper katanya. Wah. Jadi planningnya Blimang dan kawan-kawan ini dan Break the Silence ini kedepannya mau seperti apa? Bukan atas nama Break the Silence lagi, tapi atas nama semua ya? kawan-kawan yang ada di Karangasem yang bergerak dan memang memperjuangkan dirinya di jalur kebebasan. Kita harus mempertahankan ini, konsisten bergerak, konsisten berkarya. Karya-karya kita itu kita harus support ya. Pokoknya di sini kita harus saling support itu aja sih. Karya gigs dimanapun dan itu ya. Jangan terlalu menenggelamkan diri. Ya, jangan. Keluar. Lebih banyak kita keluar. Mungkin ke Denpasar, ke Buleleng, Tabanan atau di mana kita bergaul. Lebih banyak kita keluar, lebih banyak kita membuka pikiran. Cari referensi dan relasi. Benar, referensi dan relasi dan membuka pikiran kita agar wawasan kita luas. Ya, sangat setuju. Dari sana juga saya yakini lirik-lirik sebuah lagu, kenapa mereka bisa membuat sebuah lirik yang wawasannya luas itu karena memang wawasan orang-orangnya luas, bukan sempit. Lirik sebuah lagu itu kan penting, Wok. Jadi kalau memang kita melihat sebuah musik yang liriknya mentok, wah ini wawasannya kecil tapi memang brutal, tapi wawasannya kecil. Itu menginfluence orang-orang di bawah sana yang lagi musing itu apa?
Jadi pure ya, lirik itu keluar memang dari unek-unek kita, hati kita, dari keresahan kita. Jadi dituangkan dalam sebuah lirik dan musik. Karena musik itu datang dari lingkungan. Sebuah musik itu tercipta dari lingkungan. Tentu dari lingkungan. Lingkungan, kehidupan, jiwa dan hati. Dan cinta. Kalau jiwanya masih bagus dan hatinya masih bagus, bisa jadi lagu cinta jadinya. Iya. Tapi kalau idenya udah habis, itulah saatnya kalian keluar dari rumah. Iya. Dan Bener. arain. Oh iya, benar sih. Satu-satunya jalan ya arak. Pelarian, Buka pikiran kita keluar dari kotak. pelarian yang simpel ke arah Anda besoknya ingat lagi. Yes. Nah, tanpa tidak ada pertemanan. Apalagi tentang berkesalahan ya. Berkesalahan sih kayaknya itu aja. Sesuatu hal yang simpel yang membuka pikiran orang-orang. Yang Iya. sebuah event yang berusaha membuka pikiran orang-orang di luar sana bahwa Karangasem itu ada. Karangasem itu ada. Jadi, ada sesuatu di Karangasem. Itu aja. Ya, berkesalahan dan apapun yang teman-teman yang lakukan selama ini, acara-acara apapun yang mereka lakukan selama ini di Karangasem itu, yang yakin bahwa mereka mau menunjukkan bahwa Karangasem itu ada sesuatunya, Iya, ada sesuatunya yang yakin harus itu. digali. Ya, Wih. salah satunya Karangasem Indie Movement. Karangasem Indie Movement ya kayaknya giliran kita ya. Jadi kan kalau saya pribadi ya memang melihat senior-senior sebelumnya itu loh. Karena saya memang nyata melihat dan merasakan langsung dan menonton langsung seperti itu. Jadi seperti ini bikin event, jadi seperti ini kita berteman dari luar daerah, jadi menyambut teman-teman, membuat suatu acara gitu. Baru sih kalau Bewok. kami itu. Yang saya ngerti kalau Bewok itu lebih kecil dari saya umurnya. Oke, umurnya dari lebih kecil. Tapi gini Mang. Tapi dia pemikirannya nggak seperti itu. Jangan pernah berpikiran orang itu dari umur, dari pemikirannya. Pemikiran. Jangan melihat dari umur, pemikirannya dia. Oke, Bewok. Berapa orang yang seperti Bewok di Karangasem? Itu aja. Secara tulus Bewok tuh datang meriki ini loh. Datang meriki ngopi, ngobrol, menggali semuanya dan rasa ingin tahunya itu ada. Itu Niko salut dan Karangasem Indie Movement itu seperti namanya Karangasem Indie Movement. Karangasem Indie Movement, pergerakan indie Karangasem. Iya. Nah, itu hal yang kalian itu nggak bisa lakukan Ya, dan Anda harus lakuin. Ya. Dan kita harus lakuin. Kalau semua orang seperti ini, gimana? Kan asik kan? Sama-sama lah. Saya harapannya itu Sama-sama. dah bersama, Tanpa arak sama Bok. Dia bersinergi bersama. jujur kita nggak pernah, jangan pernah memikirkan bahwa setiap event itu didirikan oleh sebuah komunitas. Enggak. Setiap event itu terbentuk karena mereka bertujuan yang sama seperti kita. Kita punya tujuan yang sama. Jadi Raga menyamu, man. Karangasem tuh menyamu. Karangasem itu kalau kalian nanya di orang-orang di luar sana seperti apa? Karangasem nah kan. Iya, anaknya halus-halus, nah, tapi Yes, nyetutin ya. gitu. Berbanding bukan? Tapi memang halus-halus. Karangasem memang orangnya halus-halus. Halusnya itu dalam segi berbicara dan Bergaul. tingkah laku, bergaul. Penting itu Raga Ngabul. Ya. Siapapun itu. Tapi kalau sudah dikompori, Ya, wah. Kampuri ya, ya. Raga menyamu Karangasem ya harus serah. Ya bisa duela narak itu. Ujung-ujung nih bengkal kol. No. Jangan. Ke Bali. Ya gitu ya. Jadi orang anak Karangasem itu memang terkenal dengan sifatnya yang
kata-katanya yang halus. Karena kenapa ya? Karena kenapa? Sourcingnya base ya. Sourcingnya base. Karena kita memang diajarkan dari kecil sourcingnya base dan memang ada tingkatannya. Kalau orang ini kita harus bicara seperti ini, orang itu harus bicara seperti ini gitu. Karena anak dua harus berbicara memang agak halus karena kita menghormati, sama kayak kita menghormati leluhur kayak gitu. Di musik pun seperti itu kan. Kita nggak boleh fanatisme dengan satu hal saja, satu genre. Iya. Oh, saya metal, saya punk, saya heavy metal. No, jangan. Semua itu connected. Semua di alam semesta itu jadi satu. Ketika itu terpecahnya itu cuma karena manusia aja. Kita harus sadar bahwa manusia itu memecah semuanya. Ketika semuanya dijadiin satu, itu luar biasa sekali. Ya, benar. Saya sendiri suka K-pop loh. Oh iya? Enggak, karena gini bewok. Oke. Sebuah Mungkin beberapa orang berpikir K-pop itu seperti apa? Bencong. No, lihat. Begini cara menyikapi sesuatu. Oke. Kenapa K-pop bisa seperti itu? Kita pelajari dulu. Bewok, kita pelajari dulu. Gimana saya melihat filmnya, Bewok. Dia melihat filmnya. Filmnya dia orang-orang di balik semua ini itu ada orang-orang yang luar biasa. Mereka menciptakan sebuah kehidupan lifestyle. Mereka menciptakan sebuah musik tapi di balik semuanya itu ada lifestyle dan itu luar biasa. Kita seorang musisi memang harusnya bertujuan seperti itu. Semua musisi seperti itu. Semua. Dan mereka berhasil melakukan itu. Kita harus belajar dari orang-orang seperti mereka. Di balik gimana hingar-bingar K-pop itu, di balik semuanya itu ada orang-orang yang memang membawa, yang membimbing, yang membentuk. Itu luar biasa sekali. Makanya tonton filmnya. Di sana kita bisa mendapatkan sebuah inspirasi bahwa beginilah, bahwa musik itu adalah sebuah emosi jiwa, sebuah luapan hati. Tapi jangan dipungkiri, itu bisa menjadi sebuah hal yang menghidupi keluarga kita. Iya. Dalam banget ya filosofinya. Jadinya tidak mengkotak-kotakan sebuah genre. Boleh kita bebas lah, kita suka musik apa, tapi selama itu positif gitu. Selama itu positif, kenapa enggak gitu. Lebih mempelajari, lebih mendalami. Kalau mereka bisa se-booming seperti itu, kita bertanya-tanya why gitu. Kenapa mereka seperti itu? Kenapa dia bisa? Kenapa mereka bisa? Kenapa kita enggak? Kita bisa melakukan hal yang lebih karena kita berpikiran yang sesuatu yang out of the box. Ya, emang dalam sekali. Ya. Sebenarnya sih apa yang kita rasakan hari ini, kata-kata yang kita keluarkan hari ini itu berasal dari sesuatu yang berbeda. Bukan dari jiwa kita sebenarnya, tapi arak lah yang ujung-ujungnya beda kok. Norji. Memang realita ya. Ngomongin Norji, kesan dan kesannya tentang gini dong. Apa namanya, pergerakan musik dari tahun 2000, karena kan Norji kan umurnya 41-an nih. Udah tua. Jadi dia bisa dibilang saksi hidup, saksi bisu. Gimana sih melihat perkembangan itu? Gimana ada perubahan nggak? Ada perubahan nggak gitu loh? Dari transisi sekarang gitu. Semua event semua event udah terangkum di sini, Bob. Di handphone. Jadi jadi kita keluarin satu-satu sampai semuanya rampung. Mungkin dalam kurun waktu 2 bulan 3 bulan mau tak lepas semuanya. Lepas semuanya. Kita nggak mau hold sesuatu. Jadi semua kita keluarin karena kenapa?
kita perlu keluarin di dalam. Keluar di dalam. Dalam IG. Oh, oke. Karena kalau PPKM. kalau kita mikirin sesuatu yang lawas terus kapan kita mikirin sesuatu yang kita bikin sekarang? Ya, Ya itu dia, kita bisa bernostalgia tapi jangan lupa masa depan. ke depan. Ya, Oke. dan itu udah nostalgia. Nah, maksudnya dalam 3 bulan ini mungkin kita bisa habisin ulas semua yang udah kita bikin, teman-teman bikin selama 2 tahun 2000. Kalau dalam kurun waktu 3 bulan ya, 3 bulan. Terus dalam 3 bulan itu kita sudah bisa berkarya Karangasem. Mungkin dari semua segmen ya, dari semua pelaku event-event motorhead. Bener, motorhead. Apa? Tapi Bukan lewat. sebenarnya kayak gini. Saya itu push sampai 2 bulan ini karena setelah itu kan saya punya anak. Alright. Yes. Nggak, pastinya apapun yang saya bilang tadi, eksistensi. Ya, seberapa nikah pun kita, seberapa tua pun kita, seberapa anak pun kita, jiwa itu jangan sampai lepas. benar. Banyak loh teman-teman kita, karena idealis kita yang kita punya itu, yang kita pelajari itu, Nah, itu yang penting yang ngumpul. Idealisme. Idealis, sifat-sifat idealis itu orang kan berbeda. Yo. Kalau dia idealisme ya bergerak secara diri yang sendiri. Tapi kalau idealisme teman-teman di Denpasar yang dulu itu kan beda bergerakannya, tapi dia memang idealisme bergerak. Dia Betul, bergerak, karena jiwa udah terbentuk. Ya itu. Sama kayak Mang Nurji, dia punya idealisme yang berbeda. Jangan samain kita sama dia. Jangan. Daniel, jangan, idealisme dia HRD. Bayangin seorang HRD yang berat men. Berat ya. Berat jangan. Berat, Jangan. Nurji lah, gimana melihat gimana itu dah. Nurji gimana dia melihat perkembangan musik dari tahun 2000. Oke. Dari Nurji, perkembangan musik dari tahun 2000. Kita ngomongin bawah tanah aja dulu kok. Bo ya. Sampai sekarang. Bawah tanah dulu. Apa skema musik yang lain lah. Bebas. Karena yang apapun itu, kita ngomongin semuanya aja. Baterai masih oke kan? Masih, tapi mungkin memorinya udah habis. 1 jam 21. 1 jam 21 waktu yang sempit. Kira-kira lagi 10 menit lah. 10 menit lah ngomongnya. Ya, Bewok. Singkat aja ya. Ngomongin musik 2000-an ke atas ya. 2000, awal 2000-an itu. Iya, betul. Ya, cara menikmatinya udah beda. Terus pergerakannya tetap sama sih di kalangan underground, cuman cara menikmatinya aja yang sudah beda. Kalau di awal-awal 90-an tuh booming musik apapun ya tetap dengan rilisan fisik kan gitu. Iya, benar. Kalau sekarang dimanjakan dengan apa namanya itu? MP3 ya, tanpa melihat fisiknya dan latar belakang band, perjuangan bandnya itu. Ya. Tapi dari segi Blimang sendiri sudah melewati banyak fase itu, transisi dari kita ya. Iya, bisa dibilang begitu sih menurut penilaiannya sih. Ya. Kita sampai sekarang di era digital Iya, ini. era digital. Kalau dulu kan harus memang beli itu ya. Mau nyatet lirik, paus dulu. Lagi lanjut. Nyatet lirik. Sekarang Terus, gampang udah ada Google. Ya dulu istimewanya juga ada, kita lihat ya Mang ya. Komang kan juga merasakan, ada lihat setiap personil itu ada thanks to. Oh iya, betul. Kita lihat di sampul kasetnya thanks to band apa aja yang mempengaruhi mereka. Thanks to-nya itu yang kita lihat di title teks di sampul kasetnya ya, yang membedakan itu aja sih sebenarnya. Kalau sekarang di zaman digital mungkin
itu enggak dibahas mungkin ya, tidak di-up mungkin itu ya, thanks to dan apapun itu ya. Beda. Ya, itu aja sih sebenarnya. Ya kalau gini menurut Belimang pribadi ya kita lihat fisiknya lah, kalau kita memang support buat apapun jenis musiknya, kita support dengan cara membeli rilisan fisiknya. Nah, itu dia yang penting. Salah satu cara support yang berbeda ya eksistensi band ya. Benar. Dengan membeli merchandise dan rilisan fisik ya. Daniel lagi dikit ya. Ya, Daniel, ayo. tentang oh ini beda. HRD Human Daniel, Resource. Pemikiran dia perkembangan musik underground dari tahun 2000. Kalau saya bukan hanya underground ya. Perkembangan musik kalau untuk di Karangasem itu menurun ya menurut saya. Kalau dulu ya berbeda sekali dengan sekarang. Dulu itu mungkin karena ada dukungan dari pemerintah, ada sponsor banyak dulu yang paling banyak mensupport itu dulu banyak. Sekarang mungkin sponsor sulit, perizinan sulit. Itu yang bikin susah untuk sebuah acara musik. Mungkin dari pemerintah mungkin takutnya kalau ada acara musik itu ada keributan. Terus ada masalah, itu yang bermasalah. Ya. Itu yang sulit Ya. Jadi antusias itu menurun untuk musik. Mungkin teknologi juga yang menyebabkan itu menurun. Teknologi kalau dulu kan setiap band itu akan mengeluarkan album tuh, wah ini sekarang mau keluar album baru nih, siap-siap ke Raja Wali. Ya. Raja Wali. Promosinya juga Sekarang kan tinggal sekarang. tunggu album baru, download MP3 atau enggak di YouTube. Ya, versi digital dulu. Ya mungkin sekarang untuk pandemi untuk acara memang mungkin agak susah ya. Usahaan dikit. Ya, agak susah. Mungkin kalau setelah pandemi itu ya pesannya itu untuk pemerintah mungkin dipermudah, apalagi anak-anak muda yang mewakili kita di pemerintahan mungkin bisa mensupport, mempermudah perizinan. Terus mungkin ada lagi sponsor itu. Padahal potensi untuk di Karangasem itu untuk musik itu sangat luas Banget. sekali, besar. Setuju. Banyak anak-anak muda yang berminat di musik, cuma belum ada penampungnya yang kurang. Mungkin pemerintah Mudah-mudahan ada wadahnya ya untuk kedepannya. Harus Kita harus gini nih, ngobrol juga sama bapak-bapak kita yang di atas. Kasihkan lagi lah, kita bikinkan gedung kesenian gitu. Ya, mudah-mudahan nanti kita sama-sama menghadap yang di atas. Yang di atas, Maksudnya menghadap yang bapak-bapak kuasa, bapak yang di sana. Pak, bikinkan lagi gedung kesenian gitu. Supaya kita tetap ada. Karangasem dulu banyak potensi. Ya, anak-anak muda yang berminat juga banyak. Nah, itu dia. Juga bersemangat. Cuma ya izin. Itu ya. Siap. Kalau pandemi ya memang susah. Dimaklumi dulu. Apalagi PPKM. Bentar lagi ya PKM. Pelan-pelan Udah mati nih. Udah jalanan lampu mati nih, pulang-pulang nanti kemalaman. Oke nih, terakhir nih harapan untuk kalian semua nih, beli-beli yang ada di sini, apa nih harapan untuk skena musik di Karangasem untuk kedepannya, kita harus bagaimana dan pemerintah harus bagaimana nih? Harapan ke depan lah. Kalau saya harapan ke depannya untuk anak-anak muda Karangasem, terutama di musik, terus berkarya. Jangan patah semangat, karena musik itu pemersatu bangsa. Selain blue, ditimpali dengan arak. Oke. Ya. Iya. Nah, untuk beli Mang Norjik, apa nih harapannya nih? Harapannya jangan patah semangat di masa transisi seperti ini, di masa PPKM, pandemi, bumi ini sakit, khususnya di kalangan bawah tanah dan di Karangasem. Kalau bisa kita mulai dari hal terkecil dulu lah. Ya, usahakan yang suka dengan musik apapun. Tapi kalau Belimang pribadi yang underground,
usahakan paling kecil tuh tempel stiker lah, atribut. Iya. Stiker. Atribut itu penting, dan kalau bisa yang lebih ke atasnya lagi, idealismenya lebih kuat, kita aplikasikan dengan cara pakai baju band kesukaan Iya, kita benar. untuk support dan Salah satu support. mengedepankan identitas kita. Yes. Tepat sekali. Terima kasih. Udah Blimang nih, apa nih harapannya ke depan nih? Kalau ngomongin masalah bawah tanah ya, ini momen-momen kalian itu bikin sesuatu. Karena saat ini kita sebagai rakyat itu sedang terhimpit, terjepit, terhambat perkembangannya. Sebenarnya rakyat itu adalah segalanya ya. Betul. Inilah saat-saat kita membuat sebuah lirik-lirik lagu untuk melawan, Meluapkan keresahan. diangkat, meluapkan semua emosi kita. Tapi jangan sampai terjebak ya. Pasti. Kita luapin semuanya dengan lirik-lirik sebuah lagu. Di sini di sini kita dikasih waktu untuk berkumpul semuanya. Hal yang positif. Alright. Kita berkumpul Ya. semua di sini. Karena dulu kan pemikiran orang-orang kan kita masuk kerja itu seperti apa. Tapi saat ini ada alasan nggak? Kan nggak ada alasan. Di sini kita bikin sebuah karya. Karya itu tuangkan lewat lirik. Perjuangan itu tuangkan lewat lirik. Oke? Itu Ya, aja sih. siap. Mantap. Konsistensi dan eksistensi itu yang penting. Dan Ya. jangan lupa Araknya. araknya. Karena semua itu kan tak bisa lepas dari arak. Arak ada pun dua, karena inspirasi dan hal-hal yang kita nggak bisa ungkapin itu keluar. Yes. Betul. Iya ya. Itu aja sih itu. Ya. Pokoknya terima kasih banyak ya untuk teman-teman di sini. Jangan lupa juga follow Instagramnya Sudut Bawah Tanah ya di Instagram untuk mengetahui berbagai perkembangan musik di tempo dulu dan sampai saat ini, dan untuk Grind online store Karangasem. Oke. Pokoknya terima kasih untuk teman-teman ini corner yang sudah menonton ngobang kali ini. Pokoknya terima kasih banyak ya. Ada Bli Daniel, ada Bli Mang Nurji, dan di episode selanjutnya. Bye.